diskusi teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 rahasia merawat baterai atau aki supaya bisa awet. Baterai itu bisa tahan lama. Nah, yang pertama adalah rajin memeriksa tanda pengisian. Nah, di sini tanda yang kita maksudkan itu adalah tanda yang ada di dashboard mobil kita. Nah, seperti ini. Ini adalah tanda baterai terisi atau tidak ketika mobil kita hidupkan. Nah, kalau seperti ini tanda baterainya warna merah, itu artinya tidak terjadi pengisian kepada aki kita atau baterai kita, tidak terjadi pengisian. Nah, maka kita perlu cek. Kita perlu cek masalahnya di mana, apakah di alternator atau alternator itu sama dengan dinamo cas. Dinamo cas di umum atau di pasaran disebut dinamo cas. Sementara kalau di dunia pendidikan dikatakan alternator. Maka kita harus periksa masalahnya di mana, apakah di alternator atau di akinya. Aki itu sama dengan baterai di dunia pendidikan. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Cara memeriksanya, mesin kita hidupkan. Cara memeriksa apabila pada tanda sistem pengisian di dashboard kita ada tanda merah, itu berarti ada gangguan ataupun tidak terjadi pengisian dari dinamo cas atau alternator ke aki. Nah, untuk itu kita pastikan masalahnya di mana, apakah di aki kita ini atau di dinamo cas kita. Nah, caranya adalah ketika mesin hidup seperti sekarang ini mesinnya hidup, kita lepaskan terminal negatif ini. Tapi ingat, sahabat berbagi solusi, yang kita lepaskan terminal ini adalah terminal baterai yang negatif atau terminal aki negatif, dan ini terminal aki positif. Nah, kalau kita mau cek apakah ada gangguan di aki ini atau di alternator, yang kita lepas adalah di terminal negatif. Kenapa? Supaya tidak terjadi hubungan singkat ketika kita membuka terminalnya. Nah, cara membukanya seperti ini, teman-teman. Untuk perlu kita ketahui, teman-teman, kalau terminal negatif ini kita lepas, nah ini seperti ini, kita lepas dalam kondisi mesin hidup, tetapi tidak ada gangguan ataupun mesinnya tetap hidup, sekalipun ini sudah kita lepas, terminal negatifnya sudah kita lepas, itu artinya bahwa alternator atau dinamo cas itu tidak ada masalah. Tidak ada, kemungkinan besar masalahnya bukan di dinamo cas, tetapi masalahnya adalah di aki ini, aki kita. Kalau seandainya ada tanda merah di dashboard. Nah, kalau seandainya di alternatornya yang masalah, ketika dilepaskan salah satu terminal, dilepas terminal negatif ini kita lepas terminal negatif, pasti mesinnya mati. Kalau seandainya alternator atau dinamo casnya itu bermasalah. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan teman-teman adalah kita harus memastikan bahwa getaran pada aki itu sangat
minim sekali. Kita harus menghindari getaran kepada aki. Nah, untuk itu bagaimana cara menghindarinya? Aki itu harus diikat kuat. Nah, seperti ini, dia kuat. Kita harus pastikan bahwa dia tidak goyang. Kalaupun mobilnya kencang, pelan, di jalan berbatu-batu, di tanjakan ataupun turunan, aki kita tidak goyang atau aki kita tidak bergetar. Kalau dia bergetar, nanti ada kerusakan di sel-sel ini yang ada karbon-karbonnya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan teman-teman berbagi solusi adalah terminal ini. Di aki itu ada dua terminal, satu terminal negatif, kemudian satu lagi terminal positif. Nah, kedua terminal ini harus kita perhatikan apakah kondisinya baik. Baik artian dia dalam kondisi bersih. Nah, kalau seperti ini kita lihat ini bersih dia. Tidak ada gangguan, tidak ada kotoran. Nah, kalau seandainya pada terminal ini ada pengapuran atau ada butiran-butiran putih di sini, maka kita harus hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya adalah dengan mengambil air panas. Air panas kemudian kita siram, tapi dengan catatan jangan pada posisi akinya terpasang seperti ini. Kita lepas saja, kita angkat keluar, kemudian di situ kita siram dengan air panas, sehingga kalau ada kotoran-kotoran ataupun yang putih-putih di sini itu akan hilang. Baru kita lap. Nah, itu untuk terminal ini. Kalau ada putih-putih di terminalnya. Kemudian kalau seandainya ada karat atau korosi di sini, kita juga bersihkan dengan menggunakan amplas. Kita gesek pakai amplas sehingga dia bersih. Maka kita pastikan ini dalam keadaan bersih kedua terminalnya. Itulah yang ketiga. Yang ketiga, teman-teman, adalah pemeriksaan air aki. Nah, pemeriksaan air aki ini bisa kita lakukan dengan cara melihat di sini level airnya. Level air aki yang bagus adalah antara lower level dengan upper level. Nah, berada posisi ini. Dan yang paling baik adalah di atas ini, di atas setengah. Di sini, di atasnya. Kalau seandainya di bawahnya ini, alangkah baiknya kita tambah air akinya. Nah, kemudian untuk melihatnya, teman-teman, kita bisa goyang seperti ini. Nah, kita goyang dia nampak. Nah, seperti ini. Dia nampak seberapa banyak air akinya. Nah, sama seperti ini. Kalau kita goyang, airnya nampak. Nah, dia harus sama setiap sel. Setiap sel ini harus sama volume air akinya. Ini harus rata dia seperti ini. Nah, kalau seandainya tidak rata, apa yang kita lakukan? Kita harus mengisinya. Kita harus mengisi. Di sini kita buka caranya. Ini. Ada 6 sel. Ada 6 sel untuk baterai atau aki yang perlu diisi. Air yang dipergunakan, air aki yang harus kita isi di sini, perlu diperhatikan bahwa airnya adalah air murni, bukan air keras. Air murni itu adalah dia botolnya seperti ini, yang warna biru, jangan yang warna merah. Kalau yang warna merah itu dia bukan air murni, tetapi dia sudah air keras. Itu dipergunakan pada awal pemakaian baterai, di awal kita mengisi air baterai atau air akinya. Nah, tapi kalau kita mengisi karena kurang volume air akinya di sini, nah kita isi dengan cara seperti
seperti ini teman-teman. Kita buka tutupnya. Nah, kemudian kita lihat gimana yang kurang airnya. Nah, seperti ini. Yang kurang adalah diesel. Lalu kita goyang ini, lalu kita melihat. Nah, dia yang kurang diesel ketiga ini, maka kita tambahkan. Nah, kemudian kita bisa cek apakah sudah sama. Kita harus pastikan bahwa setiap sel itu air akinya sama. Nah, kalau dia tidak sama, kita lihat di sel mana dia air akinya tidak sama. Kita harus pastikan air akinya sama. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa air aki yang kita tambahkan itu adalah air aki yang seperti ini. Dan caranya juga, kalau seandainya di sel ini yang kurang, kita tinggal masukkan seperti ini. Kalau di sini yang kurang, kita tinggal masukkan juga seperti ini. Sampai kita pastikan bahwasanya air akinya setiap sel itu yang ada 6 ini volumenya sama. Supaya apa? Supaya tidak berbeda kapasitasnya, sehingga bisa terjadi kerusakan. Nah, kemudian juga perlu kita ketahui bahwasanya setelah kita isi seperti ini, maka kita tunggu sebentar, jangan langsung kita tutup. Kita tunggu dulu dia memuai. Kalau sudah kita tunggu beberapa lama setelah kita isi, maka kita tutup dengan cara seperti ini. Kencangkannya jangan terlalu kencang sekali, dengan tangan juga sudah, supaya jangan terjadi kerusakan pada penutup aki kita. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal pasang kembali ke mobil kita. Setelah selesai kita periksa air akinya, maka kita tinggal pasang kembali. Cara memasangnya, terminal positif harus terlebih dahulu kita pasang. Ini terminal positifnya, kita pasang. Untuk apa? Kenapa harus terminal positif? Supaya tidak terjadi hubungan singkat pada aki kita. Maka untuk memasang kembali itu adalah terminal positif itu dulu. Tapi kalau ketika membuka aki dari mobil kita, yang kita pertama membuka adalah terminal negatifnya. Terminal negatif dulu kita buka, baru terminal positif. Sementara untuk pemasangannya kebalikannya. Terminal positif dulu kita pasang, ini terminal positif, kemudian terminal negatifnya. Nah, dengan cara seperti ini. Kemudian yang kelima, supaya aki kita awet, kita harus menghindari pemakaian aki itu terjadi overload. Yang dimaksud dengan overload itu adalah pemakaian aki berlebih. Nah, kapan terjadi pemakaian aki berlebih? Itu adalah ketika kita mau men-start atau menghidupkan mobil kita di awal. Nah, ketika kita melakukan start, harus kita usahakan semua aliran arus yang datang dari aki itu terputus. Termasuk itu lampu-lampu, termasuk juga radio, AC. Nah, semuanya itu harus dalam posisi off. Hanya ke starter sajalah
arus yang dikirim dari aki itu yang boleh kita pergunakan. Kemudian yang keenam adalah baterai kita jangan kita biarkan tidak terisi, tetapi kita harus mengisi baterai kita. Nah, bagaimana caranya? Maka kita biasakan mobil kita itu kita panaskan. Jangan kita biarkan mobil itu di parkiran atau di garasi tanpa kita panaskan. Yang ketujuh, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.